Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi di channel cinta kita, yaitu di channel Pelajar Pertama Project. Nah, di hari ini, di minggu ini kita akan lakukan rutinitas biasa, yaitu belajar materi tentang jaringan lah untuk minggu ini. Dan di minggu kali ini kita ada di materi interfilan, teman-teman. Ya, ini materi ke-8. Kalau dari eh, hitung dari histori yang pernah kita lakukan. Nah, di sini guys, saya disclaimer dulu, hampir dari isi materinya tuh saya kurang lebih tidak mirip dengan materi yang diberikan. Karena apa? Karena di hitungannya tuh materi yang diberikan tuh cukup kompleks dan ribet gitu hitungannya. Karena yang pertama, videonya tidak teratur, yang kedua itu banyaknya pelet-pelet yang tidak perlu lah hitungannya gitu dimasukkan. Jadi saya sekarang terlebih dahulu ini saya melakukannya dengan senangkap saya dan tentunya bantuan dari teman-teman sepihak. Oke. Nah, tanpa lama-lama kita langsung saja masuk, teman-teman. Oke, di sini kita masuk ke intervilan, teman-teman. Jadi apa itu intervilan? Intervilan atau intervilan routing adalah proses yang memungkinkan perangkat dalam VLAN yang berbeda dapat saling berkomunikasi. Pada dasarnya, VLAN membagi jaringan menjadi beberapa bagian terpisah sehingga perangkat dalam satu VLAN tidak bisa langsung berhubungan dengan VLAN lain. Untuk mengatasi hal tersebut, digunakan interVLAN sebagai penghubung dengan bantuan perangkat layer 3 seperti router atau switch layer 3. Perangkat ini akan menerima data dari satu VLAN, memprosesnya melalui proses routing, lalu meneruskannya ke VLAN tujuan. Nah, dengan adanya intervilan, komunikasi antar divisi atau bagian dalam jaringan yang berbeda VLAN tetap dapat berjalan dengan baik, aman, dan teratur. Jadi intervilan itu adalah terobosan baru dari VLAN yang tidak bisa terhubung, teman. Intinya kan kalau VLAN itu harus terhubung dengan yang sesama, misalnya VLAN 2 dan VLAN 2. Nah, dengan adanya interVLAN ini, jadi kita bisa terhubung satu sama lain walaupun kita berbeda VLAN, misalnya VLAN 2 dan VLAN 3 begitu, teman-teman. Jadi ini adalah proses baru lah dari dunia perfilman, teman-teman. Nah, di sini materinya ada banyak, kita bahas 2 atau 3 materi. Jadi di sini kita akan lanjut saja. Nah, yang selanjutnya kita masuk ke materi DHCP, teman-teman. Jadi DHCP ini masuk juga ke materi yang akan kita bahas. Jadi sekalian saja ya, teman-teman. Jadi yang pertama DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol adalah layanan jaringan yang berfungsi untuk memberikan alamat IP secara otomatis kepada perangkat yang terhubung ke jaringan. Dengan DHCP, pengguna tidak perlu mengatur IP secara manual karena server akan memberikan IP, subnet mask atau gateway dan DNS secara otomatis. Fungsinya adalah mempermudah pengelolaan jaringan, menghemat waktu konfigurasi, serta mengurangi kesalahan dalam pengaturan alamat IP. Jadi DHCP ini, teman-teman, adalah terobosan baru bagi teman-teman yang akan melakukan pekerjaan eh, mengkonfigurasi switch dengan banyak. Kan kita tuh tidak mungkin ya, teman-teman, kalau misalnya memasang IP satu-satu, misalnya ada satu switch, teman-teman, itu kan lama ya, teman-teman. Maksudnya satu PC gitu. Itu kan mustahil, bukan mustahil, tapi makan waktu yang cukup lama. Nah, dengan adanya DHCP ini, teman-teman bisa mengatur IP address PC dengan hanya klik tombol ya, teman-teman, gitu. Oke, next, selanjutnya kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu tentang SVI atau Switch Virtual Interface. SVI adalah interface virtual pada switch layer 3 yang digunakan untuk mewakili suatu VLAN. SVI ini berfungsi sebagai gateway bagi perangkat dalam VLAN tersebut agar bisa berkomunikasi dengan jaringan lain atau antar VLAN. InterVLAN routing. Selain itu, SVI juga digunakan untuk manajemen switch seperti memberikan alamat IP pada VLAN sehingga switch dapat diakses dan dikonfigurasi melalui jaringan. Jadi untuk SVI ini sebenarnya hampir sama dengan materi yang pernah kita bahas sebelumnya, yaitu di materi VLAN trunking itu SVI menggunakan switch layer 3. Jadi hitungannya hampir sama lah. Tapi ini materinya masuk ke modul yang sekarang, teman-teman, begitu. Oke, teman-teman, untuk penjelasan materinya udah cukup segini. Langsung saja kita masuk ke bagian implementasinya, teman-teman. Let's go. Oke, teman-teman. Nah, di sini kita sudah masuk ke ke Kiska Packet Tracer, yaitu aplikasi kebanggaan kita. Nah, di sini saya sudah membuat dua topologi yang hampir mirip dengan materi-materi sebelumnya. Nah, di sini saya sudah, yang sebelah kiri sudah saya konfigurasi menggunakan VLAN 11, 12, 13. Lalu yang kanan yang di sini juga ini sudah saya konfigurasi menggunakan 11, 12, 13. Nah, sini IP-nya belum saya pakai.
Lalu yang belum kita konfigurasi itu yaitu yang tengah saja teman-teman, supaya apa, supaya tidak mengaret karena waktu teman-teman ya. Jadi kita akan coba profesional lah di sini, karena saya banyak juga komen dari teman-teman saya bahwa kalau video dari saya itu kurang masuk langsung ke intinya, jadi kita akan menerapi apa yang mereka inginkan lah teman-teman gitu. Oke, langsung saja di sini saya akan langsung masuk ke materi ke switch tengah itu switch. Nah, di sini kita akan langsung melakukan konfigurasi pilihan terlebih dahulu teman-teman, yaitu untuk masukkan pilihan 11, 12, dan 13. Oke, langsung saja. Nah, di sini kita langsung masukkan pilihan 11. Lalu kami itu manajemen. Manajemen. Oh yes, salah marketing ya teman-teman. Ini marketing. Oke. Ini marketing, lalu kita masuk ke pilihan 12. Itu namanya admin. Lalu ke pilihan 13. Namanya adalah operator. Nah, oke teman-teman, di sini saya sudah berhasil mendaftarkan IP LAN-nya. Sekarang kita akan masuk saja ke konfigurasinya, itu interface teman-teman. Langsung saja kita masuk ke interface. Ini di sini tuh 3/1 ini kan, ya, karena ini 3/1. FL 3/1. Masuk ke switch mau akses. Lalu masuk ke switch akses pilihan 11. Oke, sini sudah masuk ya untuk switch yang 3/1. Kita masuk ke Nah, setelah berhasil ini, kita jangan lupa untuk melakukan terang terlebih dahulu teman-teman. Langsung kita masukkan mode terang, kita masuk interface FA. Ini terang dari PC tengah ke kiri ke kanan teman-teman, karena kita berada di tengah-tengah. Kita akan mulai yang FA 01 dulu teman-teman. FA 0/1. Lalu masuk ke switch mode terang. Switch mode terang. Oke, setelah ini kita masuk ke interface FA yang sebelah kanannya apa? 1/1. FA 1/1. Masuk ke switch mode terang. Oke, di sini sudah masuk ya ke switch mode terangnya. Nah, ini sih sudah terang, saya terangkingnya dari kiri ke kanan dan kanan ke kiri. Selanjutnya kita akan langsung ke routernya saja teman-teman. Jadi kita masuk ke N, lalu tekan enter, langsung kita langsung masuk aja seperti biasa. Kita masuk ke N, enable konfigurasi terminal. Nah, setelah ini teman-teman, kita tuh akan menyalakan dulu si routernya, karena tadi routernya masih mati kan, tuh ini masih mati, masih merah kan teman-teman. Jadi kita akan coba nyalakan terlebih dahulu. Jadi ini masuk ke interface G0/0 enter, lalu invalid. Oh iya, yes. Terusnya kita masuk ke lupa kita interface G0/0. Oh, FA ternyata teman-teman, lupa, saya salah baca ternyata teman-teman. Jadi saya tadi melakukan tutorial terlebih dahulu, terus saya menggunakannya itu ini apa gitu teman-teman, jadi harusnya FA. Jadi FA terus kita langsung lakukan saya teman-teman shutdown. Oke, di sini sudah nyala ya teman-teman harusnya. Nah, di sini routernya sudah nyala, jadi kita langsung masuk ke konfigurasinya saja teman-teman. Nah, di sini kita bisa langsung masuk ke interface saja, FA
A 0/0 titik 11, karena kita akan mulai dari angka 11 dulu. Nah, di sini sudah masuk ke interface-nya, lalu kita lanjut ke encapsulation. Encapsulation.1q lalu 11. Nah, setelah ini kita masukkan IP address teman-teman. Ini adalah konfigurasi dari DHCP ya teman-teman. Tadi saya lupa untuk memberitahu teman-teman bahwa jadi ini itu adalah konfigurasi dari DHCP. Oke teman-teman, sudah seperti ini. Yang selanjutnya teman-teman lakukan adalah melakukan hal yang sama untuk versi 12 dan 13. Oke. Nah, oke teman-teman, di sini kita sudah selesai mendaftarkan kapsul lisennya dari EP 11, 12, dan 13. Selanjutnya kita akan masuk ke komen selanjutnya, itu kita akan masukkan IP DHCP-nya teman-teman. IP DHCP exclude excluded address 11, 11. Oke, di sini saya sudah masukkan ininya. Jadi oh shit. Kita akan masuk ke yang selanjutnya teman-teman. Isi dengan menggunakan DHCP.
Nah, oke teman-teman, di sini saya sudah berhasil memasukkan IP DHCP exclude-nya. Langsung selanjutnya saya akan langsung masuk ke komen selanjutnya, yaitu IP DHCP full VLAN teman-teman. Nah, di sini bedanya tuh kita masukkan VLAN-nya langsung teman-teman. Oke, teman-teman bisa ikuti, yaitu IP DHCP full VLAN 11 teman-teman. Nah, ini jadi ini ada IP DHCP full VLAN 11 yang akan kita konfigurasi teman-teman. Kita langsung enter. Salah. Oh yes, yes, yes. Kita lewat teman-teman. Harusnya teman-teman, oh yes, yes. Sorry, alat IP DHCP. Ya sudah jadi membuatkan itu 12 dan tidak lakuin atau hal yang Oh, nah oke teman-teman, setelah kita masuk ke IP DHCP address, selanjutnya kita akan masuk ke IP DHCP full VLAN 11. Nah, kenapa tadi saya salah? Karena tadi tuh sini harusnya juga pakai spasi teman-teman. Nah, kan gitu. Nah, setelah seperti ini kita langsung saja ke network. Kita ketik network, lalu masukkan 11 11 11.0, lalu masukkan subnet nya 255.255.255.0 teman-teman. Nah, kita enter. Setelah itu kita masuk ke default routernya teman-teman. Default routernya yaitu 11.11.11.11.11.1 teman-teman. Enter. Oke, ada yang kelewat. Kita harus steady teman-teman. Ingat, steady. Default spasi router. Ingat ini tipu sedikit pun bahaya teman-teman hitungannya. Oke, ini sudah saya akan coba cobakan terlebih dahulu di default router. Oke, invalid. Sepertinya saya akan coba bandingkan terlebih dahulu teman-teman. Oke teman-teman, di sini masalahnya sudah ketemu ya. Ini kita tuh aku lupa ngemode terang dari sini ke sini. Jadi ini harus di mode terang teman-teman. Jadi sekarang kita sudah sukses dan lihat kita sudah bisa minta IP DHCP-nya. Coba kita statikan dulu, lalu kita ke DHCP request, boom, dan ada DHCP request successful teman-teman. Artinya apa? Artinya jangan lupa mode terang teman-teman. Oke, mode terang ini penting teman-teman. Tuh lihat address, nah DHCP successful. Nah sini kan kita akan ada HCPT dulu teman-teman. Nah, oke teman-teman, di sini HCP-nya udah masuk semua dan itu adalah sedikit konspirasi dari teori dari DHCP. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke topologi yang selanjutnya, teman-teman. Let's go. Oke teman-teman, nah di sini kita sudah masuk ke VLAN ke implementasi dari VLAN inter. Jadi di sini teman-teman, saya sudah membuat sebuah topologi yang hampir mirip dengan materi sebelumnya. Nah, disclaimer dulu teman-teman sebelum saya mulai pengertian. Di sini tuh saya sudah mengkonfigurasi dari switch ini teman-teman. Tadi sore ya teman-teman. Tuh, jadi sudah saya konfigurasi. Ini 1 2 3 itu saya sudah pasangkan VLAN di masing-masingnya. Jadi jika teman-teman ingin melakukan konfigurasi yang sama, saya ingatkan terlebih dahulu untuk melakukan VLAN trunking terlebih dahulu teman-teman. Konfigurasi terlebih dulu supaya ntar saat pengerjaan itu teman-teman tidak bingung kenapa ini bisa terjadi gini-gini nih gitu. Jadi saya ingatkan kembali ini, jadi saya udah konfigurasi di sini teman-teman. Jadi sini saya tinggal konfigurasi routernya saja sampai semuanya beres gitu. Saya akan coba cek terlebih dahulu aja sini untuk VLAN-nya supaya
itu benar saya sudah konfigurasi teman-teman. Nah di sini teman-teman sudah saya konfigurasi ya, sudah saya konfigurasi juga, sudah saya trunking. Ini perlu ini teman-teman. Nah ingat ini harus saya trunking ini ke sini terus kan konfigurasi. Jadi kita langsung saja masuk ke routernya aja teman-teman ya, supaya tidak routernya. Nah di sini tahap pertama yang akan teman-teman lakukan tuh seperti hampir sama ya seperti awal kita di yang DHCP. Bedanya tuh di caranya aja sih sebenarnya, hampir sama-sama aja sih sebelum ininya komen-komennya. Teman bisa simak saja. Di sini kita pakai no. Di sini tidak langsung ini ya. Sini tuh bisa saya harusnya langsung encapsulation. Oh ya di sini bedanya tuh urutannya doang. Kalau tadi kan kita nyalain dulu atau apa dulu. Nah saya akan ubah sedikit supaya urutannya berbeda lah gitu teman-teman. Kita akan coba langsung konfigurasi aja ya. Di sini kita langsung masuk ke encapsulation-nya. Encapsulation dot unkill 2 cek 2 lalu di sini kita langsung masuk ke IP address. IP address-nya karena di sini kita tidak memakai VLAN teman-teman. Sebenarnya pakai tapi itu bukan ke VLAN yang 10 seperti itu kan. Jadi di sini kita menggunakannya yang aja yang standar aja. Kita harus manual 68.2.1 teman-teman. Nah di sini jangan lupa untuk masukkan subnet mask juga. Nah setelah ini jika sudah teman-teman bisa lakukan hal yang sama ke VLAN berikutnya teman-teman. Oke langsung saja. Teman-teman di sini sudah saya masukkan jadi untuk yang nomor di VLAN 2 VLAN 3 VLAN 9. Sekarang kita akan nyalakan dulu si ini teman-teman, si routernya supaya tidak warna merah aja. Oke di sini sudah nyala ya teman-teman si routernya ke switch. Nah sekarang kita akan masuk ke tahap selanjutnya, yaitu kita akan langsung masukkan IP DHCP teman-teman. IP DHCP. Nah untuk IP DHCP nya hampir sama seperti yang di atas, bukan hampir sama lagi sih, emang sama gitu teman-teman. Salah IP DHCP, oh iya ya lupa, IP DHCP excluded garis address. Ya IP address 192 Nah di sini kita langsung enter saja. Nah ini IP DHCP untuk yang VLAN 2 sudah berhasil kita masukkan. Selanjutnya saya akan harusnya isi teman-teman di sini harusnya kita gak usah masukin subnet mask ya teman-teman. Mungkin saya akan coba ulang aja. Nah gini aja, harusnya gini saja sudah cukup, tapi saya tidak tahu ini ngaruh apa tidak, jadi saya akan coba untuk lanjut saja. Jadi karena di
apa yang ditulis di atasnya tuh kita tidak perlu, maksudnya di materi yang saya baca, jadi kita tuh tidak perlu masukkan service blocknya gitu teman-teman, cukup ini aja IP address-nya. Nah jika teman-teman, jika IP address-nya sudah kita berhasil masukkan, kita akan masuk ke IP DHCP full VLAN. Nah untuk di sini full VLAN, setelah full VLAN kita masuk ke ini teman-teman, ke oh yes, jadi intinya tuh sampai full VLAN doang teman-teman. Jadi ini materinya saya sambil baca-baca kembali ya teman-teman, supaya saya lebih jelas lah untuk menjelaskannya, walaupun saya agak berbelit-belit, tapi sini saya mencoba sebaik mungkin. Di sini saya akan masukkan IP DHCP. Setelah masukkan DHCP, jadi DHCP itu eh, selain include address, kita juga akan masukkan DHCP full VLAN teman-teman. Jadi sama seperti kita di konfigurasi sebelumnya teman-teman. Di sini kita masuk ke IP DHCP full VLAN 2. Setelah itu kita masukkan IP address-nya. Oh tidak, belum. Oh jadi setelah people DHCP 2 kita masuk ke network terlebih dahulu teman-teman. Network, lalu setelah network kita masukkan IP address beserta subnet marknya. Jadi untuk IP address, nah di sini baru kita teman-teman kita memerlukan subnet marknya. Oh, dan di sini ralat ini jangan 1 tapi 0. Aduh. IP DHCP full VLAN 2. Nah, di sini aduh, kita harus ulang teman-teman. Kita pencet network, network terus 92.168.2.0, masukkan IP sensor 255.255.256. Nah di sini sudah saya samakan dan sama, lalu kita masuk ke default network teman-teman. Di sini kita masukkan IP address yang sama seperti address, tapi bedanya tuh di sini menggunakan tokosnya 1 teman-teman. Oh yes, bukan default. Oh teman-teman, saya agak nervous. Tapi default router teman-teman. Sini default router. Kita masukkan 92.168.2.1. Nah ini kita enter. Nah setelah ini kita masukkan DNS nih teman-teman. Sama kita akan menggunakan DNS dari Google teman-teman, yaitu 8. Nah sudah seperti ini, kita enter. Nah jika sudah seperti ini, kita akan lanjut ke yang selanjutnya, yaitu ke VLAN 3 dan VLAN 99 teman. Let's go. Nah, oke teman-teman, di sini saya sudah masuk konfigurasinya. Di sini saya akan coba untuk konfigurasinya sudah masuk. Kita akan coba trunking terlebih dahulu ya, dari switch ini ke router teman-teman. Kenapa? Karena takutnya seperti tadi gitu teman-teman, lupa trunking jadinya gagal gitu. Bukan gagal, maksudnya bingung kemana arahnya gitu. Akan coba trunking terlebih dahulu. Nah, oke, di sini saya sudah akan trunking. Nah, sekarang saatnya setelah ini saya akan coba cek terlebih dahulu teman-teman.
apakah IP DHCP. Oh, ini kita akan coba dahulu cek ke PC dulu teman-teman. Karena ini saya sambungkan, kita akan coba cek apakah bisa atau mungkin ada gagal lagi seperti tadi. Cek ke IP address dan gagal. Oke, pilot. Nah, sekarang kita akan coba terlebih dahulu ada apa ini sebenarnya. Oke, teman-teman, di sini kita sudah berhasil menemukan IP DHCP-nya teman-teman. Di sini saya akan memasangkan dulu DHCP-nya sama PC. Nah, oke teman-teman, di sini saya sudah memasangkan IP di DHCP ini semua dengan perangkat ini. Sekarang kita akan cek di sini di router. Kita akan coba cek terlebih dahulu DHCP yang masuk apa aja teman-teman. Di sini kita langsung lihat show IP DHCP. Nah, oke teman-teman, di sini lihat adalah IP DHCP yang masuk. Di sini sudah terpantau semuanya. Di sini sistemnya otomatis karena mereka tuh otomatis teman-teman begitu. Nah, tadi saya menekan luruskan terlebih dahulu. Tadi itu sepertinya ada bug di antara router dan PC ini. Saya sudah ulang-ulang berkali-kali hampir 1 jam, dan saya terpaksa ulang prosesnya, dan ternyata sama aja berhasil. Tapi ini berhasil teman-teman. Itu saya sudah ulang sampai hampir 1 jam dan hasilnya ya terus gitu. Jadi saya coba ulang, ternyata berhasil teman-teman. Intinya tadi kayaknya ada sedikit bug lah gitu ini. Dan alhamdulillah sekarang kita telah selesai teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih telah menyaksikan video materi mingguan bersama saya. Terima kasih atas bantuannya serta dukungannya. eh, Kembali lagi di minggu selanjutnya dengan materi baru tentunya, dan jangan lupa untuk selalu pantau saya dan support saya. Terima kasih. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila kekurangan atau mungkin salah kata. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.